Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih lelaki soleh itu? Bagaimana kiat kita agar bisa menjadi lelaki soleh? Temukan pembahasannya dalam Jelajah Ramadan bersama saya Muhammad Rumad Jumadil. Kita akan membahas karakteristik seorang lelaki soleh. Agar jangkauan postingan ini meluas, jangan lupa like dan share ya teman-teman sekalian, meskipun hanya sekedar emot saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء Wallahu wasi'un alim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan dalam ayat ini, yaitu sebuah biji yang dimana biji ini ditanam maka akan tumbuhlah 7 tangkai, dan setiap tangkai itu maka akan tumbuh 100 biji, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan bagi siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Teman-teman saudara hormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya karena itu saya mengajak teman-teman sekalian, ayo kita berinfak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin teman-teman sekalian bertanya-tanya, apa sih infak itu? Kepada siapa kita harus berinfak? Dan apa yang harus kita infakkan? Dan pahala apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berinfak? Yang pertama, infak adalah salah satu perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat ridhonya kepada hambanya yang senantiasa berinfak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Katsir mengatakan dalam kitabnya Al-Misbah Al-Munir fil Mikhdi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya ketika dia senantiasa berinfak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan 700 kali lipat bagi hambanya yang senantiasa gemar berinfak dan ikhlas karena ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kepada siapa sih kita harus berinfak? Kita harus berinfak kepada orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan. Contoh, orang miskin, orang tidak mempunyai kemampuan, panti jompo, dan pondok pesantren. Itulah tempat-tempat dan orang-orang yang harus kita infakkan. Yang ketiga, apa sih barang yang harus kita infakkan? Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebut bentuk, tidak menyebut merek benda apa yang harus kita infakkan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hambanya apakah dia ikhlas berinfak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, teman-teman punya uang 100 ribu, lalu teman-teman infakkan ke pondok pesantren karena ikhlas ridho ingin mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika pondok ini membuat satu bangunan, dan di bangunan tersebut dipenuhi para penghafal Quran, mereka murojaah di dalamnya, menghafal di dalamnya, mempelancar hafalannya, maka semuanya itu akan ditransfer kepada teman-teman sekalian. Yang keempat, apa sih pahala yang kita dapatkan ketika kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi yang berbunyi, Anfiku alaik, berinfaklah wal anadam, sungguhnya aku akan berinfak kepada kalian. Apa maksud hadis ini? Bahwasanya hadis ini menjelaskan ketika kita berinfak maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berinfak kepada kita. Ketika kita berinfak maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan kepada kita pahala yang sangat besar. Sebagaimana dikatakan Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ketika anak Adam berinfak maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dan banyak lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya kepada orang-orang yang senantiasa berinfak di Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ingin mendapatkan ridhonya dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya menutup, saya mengajak lagi teman-teman sekalian, ayo kita berinfak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita infakkan harta kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga harta kita bisa berguna, bisa bermanfaat dunia maupun akhirat. Mungkin hanya itu. Syukron ala istihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.